Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Tentunya yang menjadi harapan saya, Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat, baik secara rohani maupun secara jasmani. Malam hari ini kita tetap mengadakan ibadah persekutuan doa, masih tetap dalam bentuk ibadah online. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan nanti setelah itu kita akan menaikkan doa-doa syafaat. Ya, saya berdoa di tempat ini, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian boleh berdoa di rumah masing-masing. Ya, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau sampai detik ini Tuhan masih memperkenankan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati setiap umat-Mu dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini adalah pengikut Yesus. Ya, nanti kita lihat apa ciri-cirinya seorang pengikut Yesus. Kebenaran firman Tuhan diambil di dalam Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Sedemikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan firman Tuhan, dan yang paling berbahagia adalah setiap kita yang menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari bagian-bagian yang kita baca tadi dan kita dengar bersama, ya, setidaknya ada 3 ciri, ya, atau 3 indikator seorang pengikut Yesus. Yang pertama, gemar mendengarkan firman Tuhan. Ya. Di dalam ayat yang pertama, di situ dikatakan pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ya. Dikatakan bahwa orang banyak mengerumuni Yesus. Apa yang diinginkan mereka, saudara? Apakah mereka datang kemudian mengerumuni Yesus, ingin disembuhkan dari penyakit mereka, atau mereka kemudian datang membawa orang-orang yang kerasukan supaya kemudian dipulihkan oleh Tuhan Yesus, saudara?
Yang mereka inginkan, saudara, dikatakan bahwa mereka datang kepada Tuhan Yesus berbondong-bondong, saudara, karena begitu banyak orang pada waktu itu, kemudian mengerumuni Yesus. Satu yang mereka inginkan dari Tuhan Yesus, di situ dikatakan ingin mendengar firman Allah, ingin mendengar pengajaran Tuhan Yesus, ingin mendengar khotbah Tuhan Yesus. Ya. Karena memang Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di awal pelayanan, di dalam Lukas pasal yang keempat, saudara, Yesus kemudian menjadi terkenal itu karena pengajarannya. Semua orang yang mendengar pengajaran Yesus itu begitu takjub akan pengajaran Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan kalau kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-17, dikatakan, lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Ya, kemudian ayat yang ke-18, mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Saudara lihat, ya, yang datang kepada Tuhan Yesus disebutkan ada beberapa daerah, saudara. Ada orang-orang yang kemudian dari daerah Yudea. Ada orang-orang yang kemudian dari Yerusalem. Ada orang-orang yang kemudian dari pantai Tirus dan kemudian dari Sidon, saudara. Kemudian datang menjumpai Tuhan Yesus. Yang menarik, saudara, ayat yang ke-18 di situ dikatakan mereka datang yang pertama tujuannya adalah untuk mendengarkan dia. Tujuannya adalah untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Itu yang paling utama, saudara. Tujuannya ingin mendengarkan khotbah Tuhan Yesus, saudara. Itu merupakan tujuan yang paling utama kenapa mereka kemudian dari jauh datang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Disembuhkan dari penyakit dan kemudian disembuhkan dari roh-roh jahat, itu menjadi tujuan yang berikutnya, saudara. Tapi motivasi atau tujuan yang paling utama adalah mereka ingin mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam setiap pelayanannya, saudara, Tuhan Yesus nggak memulai dengan melakukan mukjizat, menyembuhkan penyakit, menyembuhkan orang-orang yang sakit, kemudian memulihkan orang-orang yang kerasukan setan, saudara. Selalu di dalam pelayanannya Yesus memulai dengan memberikan pengajaran, menyampaikan firman Tuhan dan berkhotbah terlebih dahulu, baru kemudian Tuhan Yesus melakukan mukjizat dan sebagainya, saudara. Dan kemudian kalau kita lihat Lukas pasal yang ke-9, ya, Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11, saudara. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Setelah dikatakan rasul-rasul melakukan pelayanan kembali kepada Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus di situ dikatakan membawa mereka ke sebuah kota untuk menyingkir, ya, untuk punya waktu hanya antara dia dengan rasul-rasul. Tetapi saudara, dikatakan ayat yang ke-11, akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan, saudara. Ternyata orang-orang tahu bahwa Tuhan Yesus dan rasul-rasul pergi ke Betsaida, sehingga kemudian mereka berbondong-bondong kemudian datang menjumpai Tuhan Yesus. Nah, kita melihat bahwa Tuhan Yesus
punya belas kasihan kepada mereka. Ya. Tuhan Yesus tidak menolak kehadiran mereka. Tuhan Yesus tetap melayani mereka, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tetapi di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengajar mereka tentang kerajaan Allah terlebih dahulu. Dan itulah yang menjadi tujuan utama mereka datang untuk menjumpai Tuhan Yesus. Untuk mendengarkan, saudara, pengajaran Tuhan Yesus. Baru setelah itu Yesus kemudian menyembuhkan atau melakukan mukjizat, saudara, kepada banyak orang. Ya. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini ciri yang paling khas pengikut Yesus pada waktu itu, saudara. Ya. Mereka senang dengan pengajaran Tuhan Yesus. Mereka gemar pengajaran Tuhan Yesus. Mereka begitu haus. Mereka begitu lapar, saudara, akan pengajaran-pengajaran yang disampaikan Tuhan Yesus. Ya. Sehingga mengetahui Yesus di mana mereka akan datang, tujuannya hanya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apakah gemar akan firman Tuhan itu juga menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai pengikut Yesus? Kalau iya, itu artinya sebenarnya kita pengikut Yesus yang sejati. Ya. Nah, Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kemudian yang kedua, ciri yang kedua, ya, pengikut Yesus. Tadi gemar mendengarkan firman Allah. Yang kedua adalah sukacita dalam mentaati Allah. Ya. Ayat yang kita kembali ke dalam Lukas pasal yang kelima. Ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7, saudara. Ya. Sukacita dalam mentaati Allah. Ya. Ini ciri yang kedua sebagai pengikut Yesus. Saudara, dimulai dulu ayat yang ketiga. Ya. Yesus, Simon maksudnya, Simon taat ketika disuruh Yesus menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Ayat yang ketiga dikatakan ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Ya, Yesus naik ke dalam perahu Simon, kemudian dikatakan dan menyuruh Simon supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Saudara. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ya. Dan Simon taat, saudara, ketika disuruh oleh Tuhan Yesus menolakkan perahunya sedikit jauh dari tepi pantai. Ya. Kemudian ayat yang keempat, saudara, setelah Yesus selesai berbicara, setelah Yesus menyampaikan pengajaran, setelah Yesus kemudian selesai berkhotbah, setelah Yesus kemudian selesai menyampaikan firman Allah kepada murid-murid dan juga kepada orang banyak pada waktu itu, kemudian Tuhan Yesus memerintahkan atau menyuruh Simon untuk menolakkan perahunya, dikatakan, ke tempat yang lebih dalam. Kalau tadi yang pertama menyuruh Simon untuk menolakkan perahunya ke tepi pantai, saudara. Tapi kemudian yang kedua, menolakkan perahunya ke tempat yang lebih dalam. Apakah kemudian Simon menolak perintah dari Tuhan Yesus? Enggak, saudara. Di sini dikatakan bahwa Simon mentaati Tuhan Yesus. Ya. Bahkan kemudian, saudara, ketika kemudian Tuhan Yesus menyuruh Simon untuk menebarkan jala, dikatakan
ayat yang keempat, kemudian menangkap ikan. Simon pun tetap taat dan tunduk terhadap perintah Tuhan Yesus. Meskipun dikatakan ayat yang kelima, saudara, meskipun dikatakan Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Meskipun sebelumnya mereka sudah bekerja keras semalaman untuk menangkap ikan dan mereka tidak menghasilkan apa-apa, saudara. Tetapi sekarang Tuhan Yesus memerintahkan mereka, Simon dan teman-temannya yang lain, saudara, untuk menolakkan perahunya ke tempat yang lebih dalam, kemudian menebarkan jala, dan kemudian memerintahkan untuk menangkap ikan, saudara, dalam keadaan yang letih, dalam keadaan yang capek, bahkan mungkin emosi karena tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. Ketika mereka menjala ikan sepanjang malam, saudara, tetapi Simon dan kawan-kawan tetap taat akan perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa ketaatan kepada Tuhan Yesus itu membuahkan hasil. Ya. Dikatakan di dalam ayat yang kelima, ayat yang keenam maksudnya dikatakan, dan setelah mereka melakukannya, artinya setelah mereka taat akan perintah Tuhan Yesus, ada hasil, saudara. Dikatakan mereka menangkap sejumlah besar ikan. Ada banyak ikan yang kemudian mereka hasilkan. Ada banyak ikan yang kemudian mereka tangkap, saudara. Dan bahkan dikatakan jala mereka mulai koyak. Karena di sini dikatakan begitu banyak ikan yang mereka dapat, yang mereka tangkap pada waktu itu. Setelah mereka taat dan tunduk terhadap perintah Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketaatan kepada Tuhan itu membuahkan hasil. Ya. Pertanyaan bagi kita, saudara, apakah kita taat dan tunduk terhadap perintah Tuhan Yesus? Ada banyak perintah di dalam Alkitab, saudara, yang harus kita taati. Satu contoh, saudara, saat Tuhan Yesus memerintahkan mengasihi musuh. Ya. Apakah kita taat dan melakukannya? Contoh Lukas pasal 6 ayat yang ke-27, ya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain, dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Saudara, ini perintah Tuhan. Ya. Apakah kita taat terhadap perintah ini? Apakah kita tunduk dan mau melakukan perintah ini? Mengasihi musuh, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, meminta berkat kepada Tuhan untuk orang-orang yang mengutuk kita. Kemudian apakah kita taat dalam doa kita? Kita bukan hanya mendoakan keluarga kita, mendoakan suami, istri, atau anak-anak kita saja, tapi dalam doa-doa kita secara pribadi, apakah kita juga mendoakan? Di situ dikatakan orang yang mencaci kita.
Dan ini merupakan perintah Tuhan, saudara. Apakah kita taat dan mau melakukan itu? Kalau kita pengikut Yesus, apapun yang diperintahkan Tuhan, pasti kita akan taati dan kita lakukan. Yang ketiga, saudara, ciri pengikut Yesus bukan hanya gemar mendengarkan firman Allah, sukacita dalam mentaati Allah, saudara. Dan yang ketiga, saudara, adalah senang melayani Allah. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali ke dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11, Saudara. Simon, Yakobus, dan Yohanes, saudara, setelah menerima berkat yang begitu luar biasa, ya, berkat ikan yang banyak, saudara, kemudian ayat yang ke-8 dikatakan ia merasa tidak layak menerima berkat yang begitu besar dari Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kemudian di dalam ayat yang ke-8 dikatakan ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ya. Dia merasa tidak layak, saudara, kemudian tersungkur, Tuhan, saya ini orang berdosa, pergi, saya nggak layak, saudara, untuk mendapatkan berkat yang daripada Engkau, saya nggak layak untuk menerima belas kasihan yang daripada Engkau, saya nggak layak, saudara, saya nggak layak, Tuhan, untuk menerima kasih karunia yang begitu besar. Saya ini orang berdosa, dikatakan. Ya. Ayat yang ke-9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap, saudara. Tetapi kemudian, saudara, ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11, Yesus mengatakan kepada mereka, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Yesus bukan hanya memberikan berkat ikan kepada mereka, saudara, tapi di situ dikatakan Tuhan Yesus menjadikan mereka bukan menjadi penjala ikan, tetapi kemudian mereka dijadikan Tuhan Yesus sebagai penjala manusia. Artinya apa, saudara? Tuhan memberikan berkat yang lebih besar kepada mereka. Tuhan memberikan kepercayaan berkat yang luar biasa untuk melayani Allah, untuk menjala manusia, saudara. Bukankah melayani Tuhan adalah berkat terbesar dalam hidup ini? Bapak Ibu, apakah kita nggak sadar bahwa berkat terbesar dalam hidup ini adalah ketika kita masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan? Itulah sebabnya ada satu lagu yang saya senang sekali, saudara, menyadarkan saya dan mungkin Bapak Ibu saudara sekalian, hidup ini adalah kesempatan. Ya. Itulah sebabnya jangan sia-siakan. Pakai dan gunakan untuk melayani Tuhan. Lagu ini mengatakan begini, saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.
Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara, hidup ini adalah kesempatan, nggak datang 2 kali. Ya, waktu terus berjalan, jangan sia-siakan. Lagi Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan bagi kita, pakai hidup kita. Gunakan waktu-waktu yang ada untuk melayani Tuhan, melayani sesama, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kesimpulannya, melalui renungan firman Tuhan pada malam hari ini adalah pengikut Yesus gemar mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kita juga adalah pengikut-pengikut Tuhan yang gemar membaca, mendengarkan, merenungkan, dan bahkan melakukan firman Tuhan. Pengikut Yesus sukacita dalam mentaati Allah. Ya. Apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita, taat dan tunduk. Setiap ketaatan yang kita lakukan akan membuahkan hasil yang baik dalam kehidupan kita. Bahkan melatih dan membentuk karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Yang terakhir, saudara, pengikut Yesus adalah sukacita melayani Tuhan. Berkat terbesar bukan ikan. Berkat terbesar dalam kehidupan kita, saudara, bukan apapun juga, saudara, yang dalam bentuk jasmani. Tapi berkat terbesar adalah waktu. Berkat terbesar adalah kesempatan, bahkan kepercayaan Tuhan untuk kita melayani Tuhan dan menjadi penjala manusia. Selagi nafas ini masih Tuhan percayakan kepada kita, gunakan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, Saudara sekalian, Bapak Ibu adalah pengikut Tuhan yang sejati. Itulah sebabnya lakukan ketiga hal ini dalam kehidupan kita sebagai seorang pengikut Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengar maupun hamba-Mu yang menjadi pendengar, yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan menaikkan setiap doa-doa syafaat. Doakan terus kebijaksanaan pemerintah untuk menangani COVID-19 ini. Kita berdoa supaya COVID-19 ini berlalu, ya. Kita berdoa yang positif virus COVID-19 ini, meskipun kita mendengar berita setiap hari masih ada dan bertambah. Kita berdoa supaya yang positif, yang sakit dijamah Tuhan, dipulihkan dengan kuasa Tuhan, mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Kita berdoa untuk tim medis, ya, supaya mereka tetap kuat, menjadi garda terdepan untuk menangani COVID-19 ini, terutama setiap orang-orang yang positif COVID-19 ini. Kita berdoa untuk mereka tetap teguh
mereka tetap tegar dan mereka tetap kuat, saudara, untuk melayani sesama. Ya, kita berdoa untuk APD, kita berdoa untuk masker, kita berdoa untuk obat-obatan, bahkan kita berdoa supaya ada vaksin yang diketemukan yang menjadi obat dalam menangani penyakit COVID-19 ini. Kita berdoa untuk pemerintah yang sudah melonggarkan untuk semua agama bisa kembali beribadah di tempat-tempat ibadah masing-masing, saudara. Dan kita berdoa untuk persiapan-persiapan khususnya untuk kembali ibadah bersama-sama di gereja, ya. Protokol, izin, dan juga protokol kesehatan tetap perlu diperhatikan oleh gereja dan setiap umat Tuhan kalau memang ibadah sudah kembali lagi ke gereja, ibadah bersama-sama. Dan kita berdoa Bapak Ibu, Saudara sekalian, juga untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan, GKPI, Bajem Gria Permata, mungkin dalam pergumulan pekerjaan, terimbas kemarin, kemudian tidak bekerja, kita berdoa supaya pulih, supaya mendapatkan kembali pekerjaan, usaha-usaha yang kemarin tutup kemudian bisa buka kembali. Kita berdoa supaya usahanya diberkati Tuhan, ya, ada berkat yang boleh didapat. Kemudian kita berdoa mungkin untuk sakit, jemaat yang sakit, kalau kita tahu, kita sebutkan namanya, kita bawa kepada Tuhan, kita yakini, kita percaya bahwa Tuhan akan jamah pulihkan dan memberikan kesembuhan kepadanya. Pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan studi atau belajar dan sebagainya, dan juga pergumulan-pergumulan yang lain, saudara, kita serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan dalam doa-doa syafaat, dalam pokok-pokok doa syafaat ini. Saya berdoa dari tempat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian berdoa di rumah masing-masing. Saya kasih waktu 2 menit, 3 menit, mari kita satu dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah menaikkan setiap doa-doa syafaat kami kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar, dan kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah ibadah persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan, kebenaran firman Tuhan sudah kami dengar, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kembali Tuhan, kami serahkan setiap pokok-pokok doa syafaat kami kepada Tuhan, dan kami naikkan itu dengan iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah persekutuan doa pada malam hari ini. Berkati setiap umat-Mu dalam setiap pergumulan mereka masing-masing. Kami percaya Allah Immanuel tidak pernah meninggalkan mereka, dan Tuhan tetap memberkati kehidupan mereka hari lepas hari. Kami akhiri persekutuan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Demikianlah ibadah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Jangan takut, jangan khawatir. Allah Immanuel tetap menjaga dan memelihara kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.